Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alia Mutiara Manisa dari kelas 19 3A25 Sistem Informasi dengan NIM 192302231. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai gejala ekonomi di masyarakat. Adapun poin-poinnya yang pertama ada penyebabnya, gejalanya, dan dampaknya. Kalian tahu tidak, gejala sosial itu apa? Gejala sosial adalah fenomena yang sering muncul di kehidupan masyarakat terhadap perubahan seperti ekonomi, politik, dan budaya. Gejala sosial berupa masalah-masalah yang muncul akibat perilaku individu ataupun kelompok. Gejala sosial mempengaruhi di lingkungan sekitar mereka. Gejala sosial seringkali bersifat kompleks dan mempengaruhi positif dan negatif terhadap masyarakat. Yang pertama ada kemiskinan, yang sering kita jumpai di negara manapun termasuk di Indonesia. Tingkat kemiskinan bukan hanya karena kurangnya pendapatan, adapun terbatasnya keterbatasnya yaitu kesehatan, pendidikan, dan juga lapangan kerja yang memadai. Yang kedua ada pengangguran. Tingkat tinggi pengangguran di suatu daerah menjadi gejala sosial. Nah, sering terjadi pengangguran bisa menyebabkan dampak negatif seperti kejahatan, pengangguran, dan juga penurunan kualitas hidup. Yang ketiga ada kesenjangan sosial, yaitu perbedaan mencolok pada kelas masyarakat. Bahkan, ketimbangan ini menimbulkan kecemburuan seperti sosial, lalu diskriminasi, dan bahkan konflik dan juga konflik sosial. Yang keempat yaitu ada kriminalitas. Kriminalitas ini suatu masyarakat dapat menjadi indikasi adanya masalah sosial yang serius. Kemiskinan, pengangguran, dan ketidakadilan sosial sering menjadi faktor menjadi pendorong melakukan tindakan kriminal. Lalu yang kelima penyalahgunaan narkoba. Seringkali kita jumpai di lingkungan sekitar. Banyak banget kan setiap malam anak-anak bahkan orang dewasa melakukan hal seperti itu yang bahkan mengganggu kesehatan mental, bahkan juga menjadi tindakan kriminal dan menurunkan produktivitas individu. Yang terakhir yaitu intoleransi dan juga konflik sosial. Konflik sosial baik skala besar maupun kecil sering terjadi akibat perbedaan pandangan, latar belakang budaya, dan juga keyakinan. Intoleransi terhadap perbedaan dapat mempengaruhi situasi dan mengancam kedamaian di dalam masyarakat. Yang pertama, faktor ekonomi. Menjadi ketidakstabilan ekonomi. Banyak banget di kalangan orang tua atau yang sudah berkeluarga, itu menjadi yang utama adalah faktor ekonomi. Adapun gejala sosialnya seperti pengangguran, kemiskinan menjadi lebih dominan. Yang kedua yaitu sosial dan budaya. Nah, yang kedua ini menjadi dampak negatif sulitnya interaksi ataupun beradaptasi. Nah, dalam hal teknologi maupun globalisasi ini dapat menjadi penyebab perubahan gaya hidup yang memicu dampak sosial. Yang ketiga yaitu faktor pendidikan. Kurangnya pendidikan yaitu menjadi salah satu faktor yang paling negatif. Salah satunya kurang pengetahuan, terutama tentang tindakan-tindakan tertentu, penyalahgunaan narkoba, dan juga pernikahan dini. Bahkan umur di bawah 17 tahun saja sudah menikah. Karena mungkin dari faktor yang utama adalah tadi ekonomi. Yang kedua, kurangnya pengetahuan. Lanjut yang terakhir yaitu faktor media sosial. Yang kalian ketahui ketika ada berita pasti cepat menyebar karena adanya media sosial. Itu menjadi dampak negatif. Seperti budaya konsumtif dan juga pola gaya hidup glamor seringkali mempengaruhi pola pikir masyarakat. Adapun gejala sosial, yaitu pertama adanya penurunan kualitas hidup, yang kedua
peningkatan angka kriminalitas. Yang ketiga yaitu konflik dan kerusakan sosial. Nah, adapun pengertiannya. Yang pertama yaitu penurunan kualitas hidup. Adanya kemiskinan dan pengangguran menjadi salah satu faktornya, yaitu ketidakmampuan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, peningkatan angka kriminalitas. Karena ada faktor pengangguran, bahkan jadi menjadi kriminalitas orang-orang ataupun masyarakat. Mereka melakukan kejahatan demi mendapatkan uang. Terus mereka melakukan tindakan kriminal untuk mendapatkan penghasilan. Lalu yang poin ketiga tadi yaitu konflik atau kerusakan sosial. Poin ketiga yaitu konflik dan kesenjangan sosial. Konflik interaksi dan juga kesenjangan sosial untuk memicu konflik di masyarakat. Adapun kesimpulannya dari tema gejala sosial di masyarakat, yaitu gejala sosial adalah cerminan dinamika di dalam masyarakat. Meskipun ada dampak negatif, kalau ada penanganan yang cepat, pasti akan terjadinya positif. Intinya, memahami terjadinya dampak positif ataupun negatif menjadi langkah awal untuk mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Itu dia tadi video mengenai artikel gejala sosial di masyarakat. Jangan lupa menerapkan tentang hal-hal positifnya di masyarakat. Kurangi dampak negatifnya termasuk kejahatan dan juga kriminalitas. Apalagi jangan sampai menikah di bawah umur. Itu dia tadi, sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.